Halo Wirasok, jumpa lagi sama saya Tobi di segmen Sales Talk Wiratek. Nah Wirasok, seperti biasa di segmen Sales Talk itu kita selalu ngebahas mengenai mesin-mesin yang ada dari Wiratek. Dan kebetulan kali ini, tepat di samping saya ini, seperti yang Wirasok bisa lihat, ini adalah mesin pendingin showcase yang salah satu yang Wiratek punya, itu cold showcase-nya tipe RTW 160. Pengertian dari display showcase itu apa sih gitu, apalagi kalau misalkan ada dibagi lagi display showcase, ada yang warmer, terus kemudian ada yang coldnya juga gitu. Oke, jadi display showcase itu biasanya diperuntukkan untuk memajang makanan. Nah, memajang makanan ini, makanan itu sendiri kan terbagi menjadi dua. Ada yang perlu dipajang dengan suhu yang hangat atau panas, ada juga yang perlu dipajang dengan suhu yang dingin. Nah, kebetulan saat ini akan kita bahas adalah display showcase yang mempunyai suhu yang dingin, atau kita biasa kenal cold showcase display. Dan kebetulan seri yang saat ini kita tampilkan adalah seri yang istilahnya laku banget di pasaran. Penjualannya cukup bagus banget dari Wiratek sendiri gitu. Oke. Ini Wiratek mempunyai RTW 160. Pengertian dari tipe tersebut 160 itu adalah kapasitas dari volume yang ada di mesin ini itu 160 liter total yang kurang lebih. Oke, kalau misalkan yang dingin itu bisa buat apa aja sih gitu. Oke, kalau jenis makanan untuk showcase pendingin itu macam-macam sih, mulai dari minuman bisa, terus kemudian lebih umumnya itu digunakan kayak untuk cake, terus kemudian puding, terus kemudian bahkan kalau beberapa produk frozen sendiri pun itu bisa juga digunakan untuk yang display pendingin ini gitu. Jadi banyak kategori makanan yang bisa lah, selama makanan tersebut membutuhkan suhu yang dingin. Nah, oke Wirasok, untuk cold showcase dari Wiratek ini tipe RTW 160 ini desainnya tuh udah elegan banget gitu ya, bisa dilihat dari tampilannya. Terus kemudian dia ini modelnya yang tabletop, jadi banyak kelas atau segmennya itu dia bisa masuk, mulai dari UMKM, terus kemudian hotel, restoran, kafe, itu umum banget itu biasanya pakai yang tipe seri ini gitu. Kayak coffee shop pun beberapa mereka pakai yang seperti ini. Nah, untuk desainnya sendiri itu seperti yang Wirasok lihat, dia full kaca seperti ini, dan kaca itu juga udah tebal banget ya. Ini mungkin sekitar kurang lebih platnya itu kacanya itu ketebalannya sekitar 5 milian, jadi udah cukup tebal. Terus kemudian dalamnya juga bagian rak-raknya ini itu udah menggunakan stainless steel, bodinya juga udah body full stainless. Terus untuk beberapa perangkat yang lainnya kayak mungkin fitur-fitur kayak pengaturan suhu itu juga udah dilengkapi. Terus kemudian ada lampu LED-nya juga udah ada juga, sama tombol powernya. Tombol power itu udah otomatis, dia udah unik banget, jadi bentuknya itu udah oke banget didesain supaya nggak terlalu gampang patah gitu. Oke, udah keren banget nih untuk desain cold showcase-nya dari Wiratek ini. Nah, oke Wirasok, untuk mesin cold showcase ini nggak terlalu banyak sih yang perlu kita bahas. Mungkin nanti untuk beberapa kayak spesifikasinya kita akan jelaskan pada saat kita sekaligus mengoperasikan mesin ini. Karena pengoperasi ini juga sulit gitu, jadi mudah banget untuk dioperasikan. Oke, di sini kita udah nyiapin beberapa produk. Ini ada puding yang akan nanti kita coba input ke dalam cold showcase ini. Oke, Wirasok, dari fiturnya di sini tuh nggak terlalu banyak tombol. Di sini cuma ada tombol power, terus kemudian ada tombol untuk pengaturan suhunya.
Jadi yang pertama-tama tuh setelah kita colokin mesinnya, kita cuma perlu nyalain tombol powernya. Oke, setelah tombol powernya nyala, di sini ada settingan bentuknya kayak gear. Nah di angka ini kita bisa naik turunin, dia paling kecil di angka 2, di maksimum di angka 6. Ini merupakan Celsius yang bisa kita set nanti. Nah kalau untuk pertama kali itu biasanya Wirasop langsung dia otomatis timbul di angka 2. Ini angka rata-rata yang biasa digunakan. Setelah itu kita kembali lagi, pencet tombol yang sama. Nah di sini adalah angka yang menunjukkan indikator dari suhu yang ada di dalam mesin ini sendiri. Gitu. Nanti biasanya dia, karena mesin ini itu untuk suhunya itu dari 0 sampai 12 derajat. Jadi nanti dia bisa turun, misalkan settingan angka pun misalkan di sini udah 30, karena yang dia ukur adalah udara dalam, nanti dia bakal turun gitu. Sampai settingan suhu yang sesuai standar di angka 2 tadi. Oke, mesin ini juga dilengkapi sama boiler fan-nya di dalam, ada coolernya juga gitu. Jadi mungkin dia akan sedikit ada bunyinya, tapi itu nggak noise, nggak berisik, masih bisa ditoleransi. Oke, di sini ada fitur untuk tombol lampunya juga. Tuh, kalau saya pencet dia langsung nyala. Untuk pintunya ada 2 jenis pintu. Dia ada 2 pintu, yang itu merupakan pintu ini sliding door. Jadi kiri kanan bisa dibuka. Oke, nah sekarang kita coba buat masukin puding yang tadi udah kita siapin. Oke, di sini saya masukin satu persatu pudingnya. Oh iya, untuk konsumsi listrik itu biasanya jadi pertanyaan yang penting, apalagi biasanya untuk bisnis UKM. Kalau untuk konsumsi listriknya dia nggak besar, hanya sekitar 250 watt. Jadi kecil banget hitungannya. Terus kemudian ininya, tapi ini udah gede banget, literannya itu 160 liter. Dengan dimensinya itu, dimensi keseluruhan itu kurang lebih 88 cm panjangnya, kali lebarnya itu kurang lebih 57 cm, dan tingginya itu kurang lebih 70 cm atau 69 cm. Untuk bobot mesinnya sendiri pun nggak terlalu berat, dia hanya sekitar 66 kilo sampai 70 kiloan lah gitu. Jadi untuk 2 orang yang angkatnya sih masih bisa. Memasukkan produk itu Wirasop bebas pilih, mau mesinnya setelah dinyalakan baru masukin produk, atau masukin produk dulu kemudian mesinnya baru dinyalain, itu kedua-duanya bisa. Yang penting usahakan produknya itu udah dalam keadaan nggak ada uap panasnya, karena kalau ada uap panasnya, apalagi kalau misalkan produknya itu di dalam keadaan ditutup, itu mengkhawatirkan kalau uap panas tersebut akan berbalik ke makanan dan menyebabkan makanan lebih rasanya udah berkurang, terus kemudian lifetime dari makanannya juga udah berkurang. Jadi bisa efeknya tuh, kalau kita bisa bilang tuh bisa bikin basi lah. Jadi usahakan produk udah dalam keadaan tidak ada uap panas, atau kita bisa sebut udah dingin, baru kemudian kita masukkan ke dalam mesin. Nah, oke Wirasop, kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk ke kita seputar mengenai cold showcase dari Wiratek ini. Oke, kita coba jawab dari pertanyaan yang pertama. Oke, kalau untuk jenis makanan dan minumannya itu macam-macam. Apa aja bisa, yang sifat dari produk makanan dan minuman tersebut membutuhkan udara dingin atau suhu yang dingin untuk menjaga kualitas dari makanan tersebut. Bisa kayak cake, terus kemudian kalau untuk makanan atau semi kayak minuman itu mungkin ada puding, terus kemudian ada
jelly, itu udah macam-macam sih gitu. Jadi apa aja jenis makanan minumnya itu semuanya bisa selama si produk itu membutuhkan suhu yang dingin untuk tetap menjaga kualitas dari makanan tersebut. Kalau suhu tergantung. Jadi biasanya kan kalau kategori cake pun berbeda-beda jenis juga yang bisa diinput ke dalam. Nah itu disesuaikan aja dari setiap tipe cake-nya itu rata-rata menggunakan di suhu berapa gitu. Jelas dari settingannya itu kan bisa di-adjust dari 0 sampai 12 derajat dari mesinnya. Itu disesuaikan dengan tingkat suhu settingan yang udah dibuat di mesin. Jadi kalau misalkan acuan pastinya nggak ada, bisa disesuaikan dengan rata-rata produk yang digunakan untuk suhunya itu berapa, itu bisa disesuaikan. Membekukan nggak bisa, jadi showcase display cooler ini dia fungsinya hanya untuk mendinginkan aja, jadi kurang lebih seperti chiller gitu, dia nggak seperti freezer untuk membekukan. Terus kalau untuk menyimpan makanan dalam waktu yang lama tergantung. Kalau misalkan kayak olahan makanannya itu kita bisa dibilang semi matang lah ya, mungkin setengah matang gitu, itu mungkin waktu yang digunakan atau ketahanan dari si produk itu bisa lebih lama dibandingkan produk yang kategori misalkan kayak kategori produk mentah atau kategori produk yang udah matang banget gitu. Jadi misalkan contoh kalau makanan tuh kayak mungkin kayak puding gitu, oke. Terus kemudian kalau kayak kue-kue gitu, kalau misalkan kayak kroffel segala macem, itu kan biasanya disimpan di cooler juga gitu. Nah, kemudian setelah ada pembelian baru mereka panaskan di microwave gitu. Itu bisa lebih tahan lama. Tapi lama dalam artian mungkin karena mesin ini kan digunakan untuk horeca, hotel, restoran, kafe atau catering itu pada saat mereka opening aja, dari opening sampai mereka closing. Jadi bukan berarti lama non-stop ditaruh di situ terus gitu, enggak sih gitu. Betternya memang pada saat jam operasionalnya aja, seperti itu. Bisa, tapi kita untuk nyala dan mati mesin itu kita sarankan mengikuti jam operasional, kecuali misalkan memang kayak minimarket 24 jam gitu. Mereka harus buka nonstop dalam 24 jam. Mesin dipersilakan untuk menyala selama mereka jam operasi tersebut. Karena kan pasti ada produk di situ, terus kemudian ada penjaganya juga di situ gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang tokonya itu ternyata buka 12 jam aja, tapi mesin ketika mereka tutup, mereka standby kan untuk selama 24 jam. Nah, itu kita nggak saran. Kenapa kita nggak saran? Karena itu demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi khawatirnya misalkan ada ternyata ada konsleting listrik dan segala macam yang memang bukan dari mesinnya tapi dari luar yang bisa berefek ke mesinnya, itu kan lebih baik kita nggak nyalain mesinnya gitu. Jadi demi menjaga hal-hal seperti itu aja sih. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang udah mau tutup, kita udah closing, ya ada mesinnya juga kita matikan juga. Seperti itu. Mesin bisa berembun mungkin maksudnya. Kalau mesin, kenapa mesinnya bisa berembun? Itu ada dua faktor. Pertama, kalau mesinnya baru biasanya kalau digunakan di indoor itu dia nggak akan berembun, apalagi dalam waktu yang sangat cepat. Tapi kalau misalkan mesinnya baru terus kemudian digunakan di outdoor yang memang udara sekitar mesinnya itu atau cuaca di sekitar mesinnya itu cukup panas, ya itu bisa mengakibatkan si mesin ini jadi berembunnya itu lebih cepat gitu. Itu pertama, faktor dari eksternalnya. Kalau faktor internal dari mesin ini sendiri sih itu ada beberapa kemungkinan dan itu hanya bisa dijawab atau diinformasikan langsung oleh technical support dari Wiratek nanti. Jadi misalkan
Wirasop udah beli dalam jangka waktu yang lama nih digunakan di indoor. Terus beberapa lama kemudian udah lama pemakaian mesinnya berembun. Nah itu boleh di cross check sama tim technical supportnya dari Wiratek gitu, supaya bisa diambil tindakan ini problemnya apa dan bisa diperbaiki juga. Nggak bisa, karena Gelato itu dia punya mesin sendiri yang bisa dibilang kategorinya itu dia hampir nge-freeze. Jadi kalau misalnya ini kan dia chiller aja gitu. Kalau Gelato makanya ada yang namanya Gelato display atau Gelato showcase gitu, itu berbeda. Suhu yang Gelato showcase itu punya lebih bisa dingin lagi dibandingkan dengan display cooler ini. Jadi kalau digunakan untuk Gelato nggak disarankan gitu. Kalau untuk LED lampunya bisa Wirasop dapatkan di pasaran. Cuman kita kembalikan kalau misalkan Wirasop paham mengenai kelistrikan, silakan untuk melakukan penelitian sendiri. Tapi kalau misalkan memang tidak paham, sebaiknya minta bantuan dari technical supportnya Wiratek. Kalau misalnya memang ada kendala di lampu, misalnya udah nggak nyala lagi gitu, minta bantuan dari technical support kita aja untuk kita bantu perbaiki gitu. Khawatirnya kalau misalkan Wirasop nggak terlalu paham kelistrikan, nanti akan terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan lah gitu. Oke, kalau tidak dingin itu hampir sama kayak kategori berembun tadi ya. Faktornya ada faktor eksternal, ada faktor internal. Kalau faktor eksternalnya itu bisa jadi kalau untuk di outdoor itu udara atau cuaca di situ tuh memang lagi panas-panasnya. Jadi nyebabin mesin ini nggak bisa mencapai suhu yang maksimal. Itu kalau misalkan dari faktor eksternal. Tapi kalau faktor internalnya ada beberapa hal juga. Bisa jadi salah satunya mungkin karena freonnya yang udah habis mungkin. Apalagi kalau misalkan daya pakai mesinnya itu udah waktu pakai itu udah cukup lama gitu. Jadi lebih tepatnya kita kembalikan lagi ke Wirasop untuk berkonsultasi lagi dengan technical supportnya dari Wiratek nanti gitu. Nanti akan dibantu jelaskan atau dibantu cek untuk kemudian dibantu untuk perbaikan. Nah oke, Wirasop untuk cara penggunaannya sesimpel itu, semudah itu dan sangat-sangat sederhana. Terus kemudian juga mesin ini sangat ramah banget untuk mulai dari pelaku usaha kecil menengah, terus kemudian middle business, jadi semuanya masih oke. Mulai dari listriknya, terus kemudian size-nya yang udah cukup besar, terus kemudian multifungsinya, kegunaannya untuk beberapa jenis kategori makanan itu bisa yang membutuhkan suhu yang dingin gitu ya. Terus kemudian juga dimensi mesin yang udah cukup besar namun dengan bobot yang nggak terlalu berat. Jadi mudah banget kalau misalkan mau dipindah-pindahin juga bisa, atau mungkin mau ikut event atau bazar gitu, itu juga bisa. Tapi selama itu kita sarankan untuk penggunaannya usahakan masih dalam lingkup indoor. Itu lebih maksimal untuk mesin ini bekerja. Karena kalau yang outdoor itu kembali lagi faktor-faktor eksternal dari outdoor itu kayak cuaca dan segala macam itu bisa mempengaruhi dari maksimumnya mesin ini itu bekerja gitu. Oke, untuk informasi lebih lanjut Wirasop bisa hubungi customer service officer dari Wiratek atau bisa langsung kunjungi website kita di wiratek.co.id. Untuk informasi lebih jelasnya bisa kunjungi langsung ke showroom kami juga untuk lihat unit mesinnya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu untuk sales stock kali ini mengenai Colt Showcase RTW 160 ini. Saya Tobi, sampai jumpa untuk di segmen sales stock lainnya. Terima kasih.